Selamat sore, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita mengikuti pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran kita minggu ini yang berjudul Akar-akar kegelisahan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan yang di sorga, terima kasih Tuhan telah menyertai memimpin kami sepanjang hari kerja kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang membukakan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya pelajaran ini Tuhan boleh mengingatkan diri kami masing-masing. Bagaimana kami boleh mencontoh kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kegelisahan. Tuhan memberkati kami semua. Ampun dosa kami berdoa. Amin. Kita telah mempelajari tentang kegelisahan. Gelisah adalah rasa tidak puas. Apa yang kita miliki, apa yang Tuhan telah berikan pada kita, dan kita ingin mendapat yang lebih. Ini adalah sifat kemanusiaan kita yang berdosa. Bagaimana kegelisahan ini bisa muncul? Saya ibaratkan kegelisahan itu adalah satu pohon. Pohon yang tumbuh besar. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh berdiri tegak? Dia ditopang oleh akar-akar pohon yang masuk ke dalam tanah. Jadi, kegelisahan itu ada karena beberapa hal yang menopangnya, yaitu antara lain keegoisan, ambisi, dan kemunafikan dalam diri kita sebagai orang berdosa. Saya sebut akar-akar, banyak akar itu yang menyebabkan kegelisahan. Kita ambil 3 hal yang besar-besar, yaitu egois. Egois adalah mementingkan diri, ingin lebih besar, lebih banyak, lebih baik dari orang lain. Ini alami bagi kita. Seperti kita bernafas. Kita tidak ingin mempunyai sifat egois. Tetapi kita tidak sadari itu melekat dalam diri kita. Itu adalah pembawaan manusia berdosa. Yang kedua adalah ambisi. Ini adalah saudara kembar egois. Ingin paling besar, paling kuasa. Pada saat perjamuan terakhir, murid-murid belum mengerti sepenuhnya misi Yesus mendirikan kerajaan rohani. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendirikan kerajaan duniawi, Yesus sebagai raja, dan mereka ingin menjadi yang paling besar, paling yang dipercaya oleh Yesus, mempunyai kedudukan yang tertinggi. Nanti kalau murid-murid ini menjadi menteri, menjadi panglima dan sebagainya, mereka bertengkar. Siapa yang terbesar? Kemudian akar yang ketiga adalah kemunafikan. Yaitu apa? Ingin terlihat bukan asli diri kita. Ini adalah sebuah sandiwara. Ingin terlihat paling baik. Ingin terlihat paling suci. Ingin terlihat dipuji orang, dihormati,
padahal dirinya tidak pantas untuk dipuji dan dihormati. Mereka tutupi dengan penampilan luar. Itu seperti orang-orang Farisi. Ya. Jadi, 3 macam akar, ya, penyebab kegelisahan hidup itu. Bagaimana supaya kegelisahan itu tidak ada dalam diri kita? Bagaimana pohon itu supaya tidak bertumbuh? Kita potong akarnya, kita batasi makanan dari tanah melalui akar-akar itu. Dan kemudian pohon itu lama-lama akan mati atau tercabut. Yang pertama tadi, egois. Bagaimana kita bisa mengatasi egois ini? Kita mencontoh kehidupan Yesus. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus setara dengan Allah, tetapi tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Setara dengan Allah, dia tanggalkan derajat kealahannya. Dia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Tetapi lebih daripada itu, manusia yang mempunyai kedudukan sebagai hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lebih rendah daripada kita. Manusia, hamba. Hamba adalah budak. Zaman dahulu, budak diperjualbelikan. Budak yang bagus-bagus fisiknya, mahal harganya. Tetapi ini, Yesus menjadi hamba yang hina. Kemudian yang lebih jatuh lagi adalah dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi egois kita bandingkan dengan posisi Yesus yang mempunyai kedudukan derajat yang sama dengan Allah. Dia tanggalkan, dia turun menjadi manusia hina, bahkan mati di kayu salib. Mati secara hina. Hukuman di kayu salib adalah hukuman yang paling hina. Kemudian, yang kedua tadi adalah ambisi. Bagaimana kita bisa mengalahkan ambisi yang ada dalam diri kita? Kita buka Matius 20 ayat 25-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Kalau tadi murid-murid berambisi, ingin menjadi yang terbesar, terkemuka di kerajaan duniawi yang mereka rindukan, yang mereka belum mengerti, Tuhan mengajarkan, kalau mau jadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu. Kalau ingin terkemuka, menjadi hamba. Prinsip kerajaan dunia berbeda dengan prinsip kerajaan surgawi. Prinsip dunia itu mempertahankan, mencari yang paling. Tetapi prinsip kerajaan Kristus adalah memberi. Prinsip dunia ini adalah mempromosikan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri, supaya dipilih. Tapi prinsip kerajaan Kristus adalah mengorbankan diri sendiri. Prinsip dunia ini adalah berfokus kepada diri sendiri. Tetapi prinsip kerajaan Kristus adalah berfokus kepada orang lain. Yang berikutnya ada tadi, akad yang ketiga adalah kemunafikan, yang bermain sandiwara, menutupi kekurangan ini dengan apa? Supaya hal-hal dilihat orang lain, kita itu orang yang baik, orang yang suci, orang yang dermawan, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Matius 23 ayat 3-5 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itulah imam-imam, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Khotbahnya, ajarannya bagus, tapi dia sendiri tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat kepada orang Yahudi, supaya kelihatan moralnya bagus. Tetapi yang membuat di mereka sendiri tidak mau melakukan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jangan menyontoh orang-orang seperti itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Tuhan berkata, jangan ada gelisah di hatimu. Jangan ada pohon gelisah bisa tumbuh dalam kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia penuh kegelisahan, bukan? Karena keadaan, karena ketakutan, kekhawatiran, tidak puas dalam diri kita, tidak bersyukur, tidak berterima kasih apa yang Tuhan telah berikan, menimbulkan kegelisahan. Lalu Tuhan berkata, berjanji, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu dunia yang tanpa kegelisahan hidup. Satu dunia yang penuh dengan damai dan dengan rasa bersyukur. Apakah kita rindu tempat itu?
kalau mau ke sana harus ada tiketnya. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu ke situ? Tiket itu. Apa yang Tuhan katakan dalam ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bisa ke tempat satu dunia tanpa kegelisahan dengan membawa tiket, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan katakan, akulah jalan, akulah tiket itu. Dan kebenaran, pelajarannya, firman-Nya adalah kebenaran yang menuntun kita untuk layak masuk ke dalam dunia yang tanpa kegelisahan dan hidup. Sebelum kita masuk ke dunia yang tanpa kegelisahan, Tuhan dapat memberikan kehidupan kita dengan limpah, hidup yang berkelimpahan, bukan secara materi duniawi, tetapi damai. Bila mana kita menjalankan apa yang Tuhan ajarkan, ada rasa dalam hati kita damai, dan kita bisa menapaki hidup di dunia ini dengan damai, tidak ada kegelisahan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu semuanya. Rindukah kita untuk mempunyai damai? Kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan rasa damai dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.